Halo, hari ini aku akan menjelaskan materi yang kedua, yaitu manajemen konflik. Nah, kira-kira ada yang tahu nggak apa itu konflik? Konflik adalah sebuah interaksi antara dua belah pihak yang berbeda perhatian, persepsi, tujuan, nilai, atau pendekatan terhadap suatu masalah. Nah, ada dua macam dampak konflik, yaitu konflik negatif dan positif. Apa sih itu konflik negatif dan positif? Nah, kita akan menjelaskan. Nah, kita akan melihat ya. Yang pertama, konflik negatif. Konflik negatif itu ada contohnya kemarahan yang terpendam. Jadi, ketika kita marah terhadap orang lain, marah kepada teman, marah kepada guru, atau marah kepada orang tua atau siapapun itu, kita dapat memendam kemarahan itu, dan kemarahan yang kita pendam itu dapat berujung kepada konflik. Jadi ketika kita terus memendam kemarahan dan tidak mengeluarkannya, maka kemarahan yang kita pendam itu lama-lama akan bertumpuk, dan itu akan menyebabkan konflik ketika kita sudah tidak tahan lagi untuk memendam kemarahan tersebut. Jadi konflik negatif contohnya itu adalah memendam kemarahan. Ketika kita terus memendam kemarahan dan tidak mencoba untuk mengutarakannya, maka itu akan terpendam dalam diri kita, dan itu akan menyebabkan dan suatu saat konflik itu akan pecah dan akan membuat hubungan kita dengan orang lain menjadi renggang. Yang kedua, contoh dari konflik negatif yaitu permusuhan yang tidak berakhir. Nah, ketika kita bermusuh kepada teman, atau kita sedang bertengkar kepada orang tua, dan permusuhannya itu tidak pernah berakhir. Misalnya nih, kita bermusuhan kepada teman SD kita. Kita dari SD selalu bermusuhan sama teman SD kita. Nah, sampai kita dewasa, konflik itu tidak selesai karena tidak ada yang mau menyelesaikannya, dan terus berujung sampai kita dewasa nanti. Jadi konflik negatif ketika permusuhan di antara kita dan teman SD yang terus berlanjut dari SD, SMP, SMA sampai kita dewasa nanti. Dan ketika itu tidak diselesaikan, itu bisa menjadi permusuhan yang tidak berakhir. Yang ketiga, yaitu konflik negatif itu ada menurunnya rasa percaya diri. Jadi ketika kita mempunyai konflik negatif, itu akan menurunkan rasa percaya diri karena kita berkonflik dengan orang lain. Ketika kita berkonflik dengan orang lain, rasa percaya diri kita pun semakin menurun. Jadi itu salah satu indikator dari konflik negatif. Terus yang keempat yaitu meninggalkan suasana yang ambigu. Jadi contohnya ketika kita berkonflik dengan orang lain dan tidak mau menyelesaikan perdebatan yang ada, malah langsung pergi dan meninggalkan begitu saja, maka itu akan menjadikan suasana itu ambigu dan kita malah meninggalkannya. Jadi konflik negatif itu di dalamnya ada meninggalkan suasana yang ambigu. Terus selanjutnya, tidak mau bekerja sama lagi dengan pihak yang berkonflik dengannya. Jadi ketika ada konflik negatif, kita tidak mau lagi bekerja sama dengan pihak-pihak yang kita berkonflik. Misalnya kita bermusuhan dengan orang lain, dari teman SD kita tadi. Ketika kita bermusuhan dan terus berlanjut, maka tidak mungkin ada percakapan di antara kita dengan teman SD itu. Terus berlanjut konflik yang ada, terus dipendam dan tidak pernah diselesaikan, maka itu akan berlanjut dan kita pun tidak akan mau membangun hubungan lagi dengan dia. Nah, itu tadi kan konflik negatif yang sudah dijelaskan. Selanjutnya yaitu ada konflik positif. Apa sih konflik positif itu? Nah, konflik positif itu contohnya meningkatnya kedekatan antara pihak yang berkonflik. Jadi ketika konflik positif itu terjadi, malah membuat kedekatan kita dengan teman yang kita yang berkonflik itu menjadi lebih dekat. Kalau di konflik negatif mungkin kedekatan antara teman semakin menjauh, tetapi di konflik positif ketika hal-hal itu positif, maka itu akan mendekatkan hubungan kita dengan teman yang berkonflik. Terus yang kedua, konflik positif ini misalnya ada di dalam keadaan suasana berdebat atau sudah
berargumen atau berpendapat dan menimbulkan konflik di antara kedua belah pihak. Tapi ini positif untuk mencapai tujuan di dalam suatu hal yang diinginkan. Nah, selanjutnya ciri dari konflik positif ini yaitu meningkatnya kreativitas dan inovasi untuk mengatasi konflik. Nah, ketika konflik positif ini terjadi, ketika kita berkonflik dengan teman tentang suatu hal, misalnya di dalam rapat kita berkonflik untuk mencari tujuan, maka ketika ada konflik positif itu akan meningkatkan kreativitas dan inovasi kita di dalam mengatasi konflik yang ada. Ketika kita berbeda pendapat, ketika kita berbeda saran dengan teman, maka kita akan mengeluarkan kreativitas dan inovasi agar kita menjadi mungkin mencari jalan keluar dari pendapat-pendapat yang ada melalui konflik-konflik yang ada. Jadi kita akan mempunyai kreativitas dan inovasi untuk meningkatkan konflik tersebut. Nah, selanjutnya yaitu adapun sumber-sumber konflik, yaitu yang pertama adanya persaingan untuk memperoleh sesuatu. Contohnya kejuaraan, hadiah, perhatian. Jadi adanya persaingan untuk memperoleh sesuatu ini seperti di dalam kelas nih. Dulu ketika masih sekolah, masih SMP, SMA, SD, semua akan sama-sama bersaing untuk mendapatkan juara 1, 2, 3 dan yang lainnya. Jadi antara teman satu kelas, mereka akan sama-sama bersaing agar bisa menjadi juara 1 di dalam kelas itu. Nah, itu menimbulkan konflik karena adanya persaingan untuk memperoleh sesuatu. Teman satu berkonflik dengan teman satu bersaing dengan teman yang lain untuk mendapatkan sesuatunya apa, misalnya kayak juara 1. Mereka akan sama-sama bersaing, mereka akan sama-sama sangat semangat belajar untuk mendapatkan juara 1. Kemudian juga untuk hadiah, antara adik dan kakak juga bisa sama-sama saling bersaing untuk memperoleh misalnya hadiah dari orang tua. Siapa yang rajin atau siapa yang malas, dia tidak akan diberi reward, tapi siapa yang bagus dia akan diberi reward. Kemudian perhatian, perhatian ini bisa juga misalnya seperti si murid ingin mendapatkan perhatian dari gurunya dan juga si murid yang satu ingin mendapatkan perhatian dari gurunya, maka mereka akan sama-sama bersaing agar mereka mendapatkan perhatian dari gurunya. Nah, kemudian yaitu ada perbedaan tujuan. Jadi sumber dari konflik ini yang kedua ada perbedaan tujuan. Ketika kita teman yang satu dengan teman yang lain memiliki tujuan yang berbeda di dalam suatu hal, maka itu akan menimbulkan konflik. Misalnya di dalam suatu rapat, tujuan kita sudah seperti ini, tujuannya sudah ditetapkan, tetapi teman yang satu memiliki tujuan yang lain dari tujuan yang sudah ditetapkan, dan itu dapat menimbulkan konflik yang ada karena tujuannya berbeda, berarti yang mau dicapai juga berbeda. Jadi ketika tujuannya berbeda, maka itu akan menimbulkan konflik antara teman yang satu dengan teman yang lainnya. Jadi perbedaan tujuan juga dapat menimbulkan konflik yang ada. Terus yang ketiga yaitu sumber konflik miskomunikasi. Nah, miskomunikasi ini adalah hal yang sangat rentan terjadi di dalam suatu hubungan, di dalam suatu pertemanan, relasi dan yang lainnya. Jadi misalnya nih, ketika kita dalam suatu organisasi, ketika ingin melakukan suatu hal, teman yang satu kurang komunikasinya dengan teman yang lain. Nah, itu juga bisa menimbulkan konflik di antara teman yang ada, karena yang satu ini kurang bersuara, kurang berkomunikasi dengan jelas, maka akan menimbulkan perbedaan yang ada dan akhirnya menimbulkan perbedaan komunikasi di antara mereka. Nah, yang keempat yaitu yang dapat menimbulkan sumber konflik yaitu berbeda sikap, nilai, dan persepsi. Jadi ketika kita berhubungan, berelasi dengan orang lain, sikap kita itu dapat menimbulkan konflik yang ada. Misalnya kita bersikap yang buruk, kita berperilaku yang buruk, itu dapat menimbulkan konflik dalam suatu komunitas karena teman-teman yang lain mungkin tidak suka dengan sikap kita yang buruk. Kemudian ada nilai yang kita punya, itu juga ketika berbeda bisa menimbulkan konflik yang ada. Dan persepsi, itu pandangan kita terhadap yang lain berbeda, itu juga
dapat menimbulkan konflik yang ada. Kemudian selanjutnya yaitu perbedaan tipe kepribadian. Tipe kepribadian kita seperti ini dan tipe kepribadian dia seperti itu juga bisa menimbulkan konflik yang ada karena kita berbeda tipe kepribadiannya. Ada yang tipe kepribadiannya diam, ada yang tipe kepribadiannya mungkin interaktif, ada yang mungkin introvert, ada yang mungkin ekstrovert. Jadi itu juga hal yang bisa menimbulkan konflik yang ada. Nah, jadi kita udah belajar tuh apa itu konflik. Contoh dari konflik itu ada konflik positif, konflik negatif, dan sumber-sumber dari konflik. Nah, selanjutnya kita akan belajar, jadi kita udah mengetahui nih sumber-sumber konflik. Nah, kita selanjutnya akan belajar bagaimana menyelesaikan konflik yang ada. Yang pertama, cara menyelesaikan konflik yang ada yaitu avoidance atau menghindar. Jadi, ketika kita berkonflik, itu cenderung menghindar dengan orang yang berkonflik. Jadi, ketika kita berkonflik, ketika kita lagi panas-panasnya berkonflik, lebih baik kita menghindar untuk menenangkan diri agar dapat menyelesaikan dengan baik. Jangan ketika kita berkonflik, kita malah lagi panas-panasnya dan kita di situ. Jadi, lebih baik kita cenderung menghindar. Nah, menghindar dari situasi dan berharap agar konflik akan berakhir dengan sendirinya. Jadi, menghindar juga dapat dilakukan. Kita menghindar dengan sendirinya dan berharap agar konflik itu pun dapat berakhir dengan sendirinya. Terus yang ketiga yaitu, nah, cara menghindar ini dapat dilakukan kalau konfliknya itu tidak terlalu penting untuk saya atau teman. Jadi, tidak banyak yang bisa kita lakukan untuk selesaikan konflik. Atau pihak lain pun bisa menyelesaikan konflik ini. Jadi konflik ini tuh tidak terlalu penting untuk saya dan teman. Nah, yang ketiga itu strategi tidak tepat diambil ketika Anda punya peran besar untuk menyelesaikannya. Itu jadi kalau misalnya kita nggak usah melakukannya, ya udah, sebab jadi strateginya itu tidak tepat diambil ketika Anda punya peran besar untuk menyelesaikan. Jadi kalau kita punya peran besar untuk menyelesaikannya, kita janganlah menghindar, tapi lebih baik kita klarifikasi, kita cari, kita lacak apanya penyebabnya. Yang kedua yaitu akomodasi atau accommodation. Akomodasi, cara untuk menyelesaikan konflik yang kedua itu akomodasi. Jadi akomodasi ini apa sih? Yaitu kita tuh lebih mementingkan orang lain daripada kepuasan diri sendiri. Jadi ketika cara menyelesaikan konflik, kita bisa lebih mementingkan kepentingan orang lain daripada kepentingan diri kita sendiri, dan itu dapat menyelesaikan konflik yang ada. Nah, strategi akomodasi ini tuh baik diambil jika teman atau saya lebih mementingkan persahabatan atau hubungan dengan pihak yang berkonflik dibandingkan konflik itu sendiri. Jadi strategi akomodasi itu lebih bagus kalau kita benar-benar ingin lebih mementingkan persahabatan daripada persahabatan atau hubungan dengan pihak yang berkonflik itu dibandingkan hubungan konflik itu sendiri. Nah, yang ketiga itu kadang strategi ini tuh hanya dipakai sebatas tampak baik di hadapan orang lain. Padahal strategi ini juga dapat mengorbankan perasaan sendiri. Terus strategi ini juga bisa dibuat win-lose solution karena dia lebih mementingkan orang lain daripada kepuasan diri sendiri. Terus yang ketiga yaitu cara menyelesaikan konflik itu ada kompetisi. Jadi kompetisi ini tuh apa sih? Anda akan memperjuangkan seluruh tujuan Anda dengan mengorbankan persahabatan yang telah ada. Lebih mementingkan tujuan daripada persahabatan yang telah ada. Terus strategi ini diambil ketika harus memutuskan dalam waktu singkat, nggak banyak waktu untuk berdiskusi, dan kita tuh yakin dengan tujuan untuk kepentingan orang banyak. Nah, konflik ini disebut juga saya menang, I win, you lose resolution. Nah, itu tadi cara yang ketiga. Cara yang keempat untuk menyelesaikan konflik yaitu ada kompromi atau compromise, yaitu Anda menyerah sebagian dari keinginan pribadi, demikian pula lain juga menyerah sebagian dari keinginan dirinya. Jadi strategi ini efektif untuk mendapatkan solusi sementara ketika kedua belah pihak sama kuat. Ada batas waktu untuk menyelesaikan konflik. Konsekuensinya
sebagian puas dengan penyelesaian konfliknya, sebagian tidak. Jadi disebut win some, lose some. Terus yang kelima yaitu adalah kolaborasi. Jadi kolaborasi ini tuh membutuhkan energi, komitmen, dan kemampuan komunikasi yang bagus. Komunikasi yang bagus itu diperlukan di dalam kolaborasi. Nah, penyelesaian masalahnya itu dan negosiasi dengan win-win solution. Nah, strategi itu bisa diambil ketika banyak waktu untuk menyelesaikan, ketika kedua belah pihak menginginkan yang terbaik untuk semuanya. Dan isu ini tuh sangat penting untuk kedua belah pihak. Terus strategi kolaborasi ini juga perlu ditindaklanjuti untuk implementasinya. Selanjutnya, dalam kolaborasi kedua belah pihak bisa jadi tidak setuju, tapi keduanya merasa nyaman dan cukup kesempatan untuk mendapatkan ketidaksetujuan, dan cukup kesempatan untuk menyatakan ketidaksetujuan, dan bisa menjalankan solusi konflik ini secara optimal. Terus selanjutnya, adapun tips mengatasi konflik yaitu kontrol emosi dan temperamen kita, tunjukkan perhatian dan perasaan pada pihak lain. Yang kedua yaitu pahami isu penyebab konflik, ambil cukup waktu untuk menyelesaikan konflik tersebut dan mencari solusi. Yang ketiga yaitu siapkan strategi perang dengan mengumpulkan semua argumen, alasan yang tepat, serta waktu yang tepat untuk menyelesaikan konflik. Demikianlah yang bisa saya sampaikan tentang manajemen konflik. Semoga teman-teman yang mendengarnya dapat mendapatkan manfaat dan wawasan yang sudah saya jelaskan tadi tentang manajemen konflik. Sekian dan terima kasih.